kita pernah agak rame itu, polusi Jakarta bergantung kepada angin. Rame sedunia waktu itu. Terus isu berikutnya, angin tidak ber-KTP. Tapi setidaknya kalau mobil SMK sukses itu laku sebetulnya. Setidaknya. Pasarnya apa? Karena mobil itu adalah mobil, ini kok ketawa serius nih. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas seluruh karunia yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sebuah diskusi penting yang dari hilir hulunya sangat menarik. Bukan hanya aspek industri otomotifnya, khususnya industri mesin dan mobil listriknya, tetapi industrialisasi pada umumnya akan menarik perhatian kita semua di tengah upaya kita terus-menerus membangun dan memperbaiki cara kerja pembangunan nasional melalui berbagai cara kerja baru, menghadapi tantangan-tantangan baru yang sangat berubah dan berbeda setiap saat. Yang kedua, terima kasih kepada para narasumber yang hadir dan memiliki kompetensi untuk berbicara, khususnya industri mobil listrik, di mana hari ini kebutuhan industri mobil listrik amat sangat nyata. Baik karena aspek kebutuhan transportasi karena jumlah penduduk kita yang besar, juga karena bagaimana agenda global dan agenda nasional kita menyangkut lingkungan hidup, menyangkut ancaman bukan saja ancaman krisis, tetapi bencana lingkungan hidup yang nyata di depan kita. Salah satunya adalah panas bumi, menjadi isu yang sangat konkret di depan mata. Di sisi yang lain, polusi yang terus menghantui karena produksi karbon kita yang semakin besar. Tetapi tidak semudah itu menyimpulkan mobil listrik juga berkaitan dengan listrik yang diproduksi. Nanti kita bisa kaji sejauh mana listrik kita juga sudah ramah lingkungan. Bahwa Jakarta persentase kontribusi knalpot terhadap polusi juga masih kecil dibandingkan yang diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga uap, batu bara. Sehingga kita pernah agak rame itu, polusi Jakarta bergantung kepada angin. Ramai sedunia waktu itu. Terus isu berikutnya, angin tidak ber-KTP. Itu ramai menjadi wacana kita karena memang sumber polusinya ada di sekitar Jakarta. Itu saja sudah menarik untuk menjadi bahan kajian kita. Sehingga kita butuh rumusan-rumusan konkret agar penanganan polusi dan produksi karbon di negara kita, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota yang masih harus terjaga, juga desa-desa yang harus dipelihara untuk sustain menjadi sumber ketahanan lingkungan kita. Di sisi yang lain, kebutuhan mobil listrik dari aspek ekonomisnya, baik efisiensi, baik keterbatasan bahan bakar yang kita miliki, murah biaya operasional dan perawatan mobil listrik, ini juga menjadi agenda penting buat keputusan kesimpulan yang berdasarkan ilmu. Kemarin saya hadir di pengukuhan guru besar sahabat saya Anggito Abimanyu. Knowledge is power. Gara-gara punya knowledge jadi berkuasa. Kira-kira begitu.
Tapi ada juga yang power without knowledge. Ada juga. Jadi berkuasa tanpa ilmu juga ada. Gitu. Ada juga yang knowledge without power, juga banyak itu. Itu banyak itu. Yang paling banyak adalah knowledge without power, yang paling kasihan. Ada juga PKB nih. Nah, kesimpulannya simpulkan sendiri. Jangan-jangan without knowledge and without power. Itu yang bahaya. Nah, karena itu kajian yang mendalam, kesimpulan ilmiah, bekerja berdasarkan sains dan teknologi mutlak. Supaya siapapun yang berkuasa, kapanpun PKB punya kursi di DPR, di eksekutif, juga betul-betul memiliki dasar kebijakan yang tepat, berdasarkan tentu saja riset, tentu saja ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai, sehingga kebijakan tepat sasaran. Yang kedua, saya terus terang sebagai anak bangsa sangat prihatin, dan kita semua prihatin, sedih. Indonesia kaya nikel, kaya bahan-bahan besi, apalagi aluminium, boksit, dan seterusnya. Yang kedua, Indonesia pasar yang sangat subur. Subur sekali. Pasarnya itu ibaratnya jual apa saja di sini pasti laku. Pasti laku. Meskipun kita juga belum jelas prospek dan masa depan lakunya kayak apa. Tapi setidaknya kalau mobil SMK sukses itu laku sebetulnya. Setidaknya. Pasarnya apa? Karena mobil itu adalah mobil, ini kok ketawa serius nih. Simbol dari harga murah. Simbol dari hemat energi. Simbol dari ketahanan ekonomi dalam negeri. Simbol dari apalagi? Nasionalisme dan seterusnya. Modal itu saja sebetulnya sudah amat sangat kuat untuk baik melahirkan ekonomi mandiri yang berdaya maupun melahirkan harapan masa depan pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu ini serius, diskusi ini penting banget karena akan berdampak pada yang pertama tentu saja, apakah berbanding lurus kekayaan sumber daya alam kita dengan pasar yang tersedia. Dulu kalau belajar bisnis kan jangan bikin produk sebelum tahu pasarnya, kan gitu. Kita ingat nggak diajari belajar bisnis di tingkat dasar. Belajarnya dasar, makanya bisnisnya belajar bisnis terus, nggak pernah bisnis kan gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Jadi pasar dulu baru bikin produk. Nah ini pasarnya ada, bahan bakunya ada, tapi kita tidak pernah punya produk. Tadi diskusi singkat, ya optimis. Diskusi singkat optimis. Optimis karena dua syarat sudah terpenuhi. Pasarnya jelas, bahan bakunya ada. Tinggal knowledge-nya. Sama kemauan politik. Kemauan politik. Kalau nggak ada kemauan politik, tidak akan terjadi. Saya khawatir kalau tidak ada hilirisasi. Hilirisasi ini mengurangi ekspor bahan mentah. Kita semua khawatir kalau tidak ada hilirisasi, tidak lama lagi nikel kita, boksit kita dan semua sumber daya alam kita habis. Setelah habis, anak cucu kita impor barang-barang yang pernah kita ekspor dengan harga yang berlipat ganda. Itulah harapan industrialisasi sekaligus hilirisasi yang nyata, sehingga mobil listrik ini diharapkan melahirkan ekosistem bisnis
yang baru. Memang tidak mudah karena teknologinya yang sangat tinggi. Saya awalnya sangat optimis sebelum ketemu para pembicara ini. Karena saya bikin motor saya dari Vespa tahun 66, saya ganti menjadi motor Vespa. Hanya 15 menit jadi. Tapi ndandakno, bukan bikin sendiri. Merangkai. Itu wah, bikin gini aja gampang, masa bikin mobil nggak bisa? Lah ini kategori yang membaca ilmu sosial ini, tapi bukan ilmu sains. Nah karena itu pada konteks optimisme itu kita sudah punya 3 modal dasar. Policy saya yakin semua mendukung hilirisasi. Ibarat hilirisasi itu bagian yang tidak bisa dielakkan kalau mau eksis. Yang kedua pasar jelas. Yang ketiga sumber bahan bakunya ada. Nah kita harus optimis, yakin. Problem kemudian teknologi, kemudian level kualitas itu sambil proses berlangsung, berjalan. Nah ekosistem ini penting karena saya tidak tahu Pak Kementerian Perindustrian, Pak Soleh, kenapa industri otomotif kita ini nggak ada dampaknya buat UMKM kita secara konkret. Padahal di Jepang, di Cina, industri otomotif itu menghidupkan seluruh UMKM. Isu terakhir dengar nggak? Kelapa Indonesia habis diekspor ke Cina. Harganya 10 kali lipat. Harga itu lebih mahal diekspor ke Cina daripada jual kelapa di tanah air sendiri. Karena apa? Di sana ekosistemnya jelas. Begitu mobil listrik hidup, jok hidup, kebutuhan jok mobil itu ya serabut kelapa. Sampai-sampai kita kehabisan air kelapa muda di Jakarta. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan gitu. Saking habisnya diekspor ke Tiongkok. Nah itu contoh ekosistemnya. Nah semua saya nggak tahu yang namanya TKDN, yang namanya apa syarat-syarat untuk bisa mengimpor. Nah ini Kementerian Perindustrian yang lebih tahu. Jangan hanya berani kepada iPhone. Beranilah pada produk-produk mobil lain seperti beraninya kepada iPhone akhir-akhir ini. Ya kira-kira. Kepada iPhone berani karena kecil. Impornya kecil banget itu. Nah yang impor besar harus berani juga. TKDN menjadi syarat bisa menjual barang di tanah air kita. Nah karena itu penting artinya karena begitu TKDN sukses atau begitu industrialisasi dengan ekosistem yang berjalan, maka industri jok mestinya tumbuh, industri kecil yang menopang seperti di Jepang menjadi ekosistem yang baik. Dan sekali lagi UMKM membutuhkan industrialisasi dan industri yang kokoh dan kuat. UMKM juga butuh ekosistem ekonomi yang besar, mau melibatkan dan mendongkrak ekonomi kecil di bawah yang menengah. Nah karena itu terima kasih kepada para narasumber, terima kasih pada para peserta diskusi pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka diskusi siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.